Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaitullah dengan NIM 2400789 dan rekan saya. Saya Muhammad Hidayat dengan nomor NIM 2401404. Saya Sandiara Wiguna dengan NIM 2401084. Nah, jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil pembuatan KTI yang telah dibuat dengan judul Pengembangan Arsitektur Otomasi Smart Home dengan Internet of Things. Nah, di sini saya menggunakan format sesuai KTI UPI dengan format margin yaitu 4343 dan eh, menggunakan spasi 1,5. Nah, dan di sini kami membuat format yaitu yang bab pertama pendahuluan, lalu bab kedua studi literatur, bab ketiga pembahasan, lalu kesimpulan dan terakhir daftar pusaka. Mungkin lanjut saja yang pertama bab satu yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke bab satu pendahuluan. Di bab satu pendahuluan ini kita memakai pengheadingan ya, pengheadingan eh, di sini kita menggunakan heading satu. Tidak jauh beda dengan defaultnya, cuman di sini kita ubah formatnya itu menjadi di rata tengah ya. Jadi di tengah iya di tengah-tengah seperti ini. Lanjut, kita masuk ke latar belakang. Di bagian latar belakang ini, kita menggunakan sesuai format mengikuti standar umum penulisan ilmiah dari UPI sendiri itu ya, di mana subbab itu menggunakan angka desimal yang sesuai urutannya. Oke, kemudian untuk isi dari latar belakangnya sendiri, jadi proyek ini membahas sistem otomasi rumah pintar yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan penghuni. Sistem ini mencakup berbagai fitur seperti pengendalian perangkat otomatis, pemanfaatan energi terbarukan, dan sistem keamanan. Energi listrik pada sistem ini berasal dari matahari dan angin yang akan digunakan untuk menyalakan perangkat tertentu di rumah. Jika kedua sumber ini tidak tersedia, sistem akan secara otomatis menggunakan listrik dari jaringan utama. Oke, sebagai fitur keamanan, sebagai fitur keamanan tambahan, sistem dilengkapi dengan deteksi penyusup yang akan mengirim notifikasi otomatis, notifikasi otomatis jika terdeteksi gangguan. Selain itu, sistem ini juga mendukung pengendalian jarak jauh melalui internet atau telepon untuk mengontrol perangkat dari mana saja. Kemudian kita masuk selanjutnya dari latar belakang tersebut, kita menemukan beberapa masalah ya, jadi kita buat di sini rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem otomatisasi rumah yang dapat mengatur akses pengunjung secara aman dan efisien di apartemen bertingkat dengan memanfaatkan kontrol PC. Yang kedua, bagaimana merancang sistem kontrol peralatan listrik yang dapat dioperasikan secara lokal maupun jarak jauh melalui telepon, internet, atau antarmuka manual. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem panel surya yang mampu menyesuaikan posisi secara otomatis untuk menangkap energi matahari secara maksimal. Dan yang terakhir, bagaimana memastikan sistem tidak mengganggu sambungan telepon aktif saat terjadi intrusi. Yang selanjutnya, di sini juga terdapat tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian kami ini yang pertama, mengembangkan sistem keamanan otomatis yang responsif. Yang kedua, memastikan fleksibilitas dalam pemrograman nomor darurat. Yang ketiga, meningkatkan integrasi dengan jaringan komunikasi dan perangkat lain. Dan yang terakhir, meminimalkan false alarm dan meningkatkan keandalan sistem.
Oke, selanjutnya masuk ke bab 2 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Sandi Arya Wiguna. Baik, selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh saya, studi literatur. Smart home sendiri, apa itu smart home? Rumah cerdas atau smart home adalah sistem otomatis yang mengintegrasikan kontrol terhadap pencahayaan, suhu, peralatan elektronik, dan keamanan melalui teknologi digital. Sistem ini memungkinkan rumah belajar dari kebiasaan penghuni dan beroperasi secara mandiri. Ada tiga kategori smart home, yaitu comfort, healthcare, dan security. Fungsi utama dari ketiganya, yang pertama kenyamanan atau comfort, terdapat dua metode. Yang pertama, otomatisasi perangkat berdasarkan kebiasaan penghuni. Smart home akan berfungsi dengan mengenali kegiatan penghuni, kemudian melakukan fungsi otomatisasi terhadap alat-alat di rumah. Yang kedua, kontrol jarak jauh via smartphone atau PC. Dengan melakukan remote alat-alat rumah, alat-alat rumah tangga dari jarak yang jauh. Selanjutnya, kesehatan atau healthcare. Fungsi healthcare dapat berupa report monitoring kesehatan penghuni yang dapat diakses oleh dokter ataupun monitoring keadaan penghuni yang secara langsung terhubung ke UGD rumah sakit terdekat. Yang dimana fungsi dari kesehatan atau healthcare sendiri, pemantauan kesehatan penghuni dan notifikasi darurat ke rumah sakit. Yang ketiga, yang terakhir keamanan atau security autentikasi pengguna dan perangkat untuk mencegah akses ilegal. Fungsi utama dari ketiga fungsi utama smart home adalah untuk kenyamanan, kesehatan, dan keamanan. Selanjutnya ada teknologi pendukungnya yaitu tiga layer IoT terdiri dari yang pertama perception layer. Perception layer atau sensor dan aktuator, kedua network layer yang dimana komunikasi via internet atau SMS, yang ketiga application layer, aplikasi dan database untuk kontrol dan monitoring. Kelebihan dari sistem ini yaitu modular yang dimana fleksibel menambah fitur baru. Kedua, biaya yang lebih efisien, home gateway terjangkau dan skalabilitas tinggi. Home gateway terjangkau dengan skalabilitas tinggi. Kesimpulan dari studi literatur ini, smart home berbasis IoT menawarkan solusi cerdas untuk kenyamanan, kesehatan, dan keamanan dengan teknologi yang adaptif dan hemat biaya. Selanjutnya, Internet of Things atau IoT adalah jaringan perangkat atau sensor, tag, atau perangkat elektronik yang terhubung via internet untuk mengumpulkan, mengirim, dan memproses data dari lingkungan fisik. Contoh penerapan IoT terdiri, terdiri dari kesehatan atau monitor kondisi pasien selama 24 jam. Kedua, pertanian dapat memantau kelembapan tanah dan suhu. Tiga, gedung cerdas mengoptimalkan penggunaan listrik. Keempat, otomatisasi dan transportasi dapat mengefisiensi energi dan lalu lintas. Arsitektur IoT atau teknologi pendukungnya. Yang pertama, perception layer, yaitu sensor mengumpulkan data. Contohnya barcode di minimarket. Yang kedua, network layer, mengirim data via Wi-Fi, Zigbee, dan lain-lain. Yang ketiga, application layer, olah data untuk kebutuhan spesifik. Manfaat IoT sendiri itu
dapat mengefisiensi energi, waktu, dan biaya. Yang kedua, kemudahan monitoring dan kontrol real time. Yang ketiga, inovasi di berbagai bidang. Selanjutnya, bab 3 pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut bab 3 yaitu pembahasan. Jadi di pembahasan ini sistem otomatis rumah yang disusun yang dikendalikan dan dipelihara oleh perangkat lunak yang ditulis oleh PC dengan input atau output yang dirancang khusus ditambahkan di dalamnya. Jadi sistem otomasi ini eh, untuk operasi nyata memiliki fitur yang diinginkan sebagai berikut, yaitu mengatur entry dan perekaman pengunjung, lalu remote control peralatan listrik melalui internet dan telepon panggilan, lalu kontrol peralatan lokal, lalu ekstraksi dan pemanfaatan sumber energi alternatif yang menggunakan panel surya dan energi angin, lalu sistem asisten rumah dan deteksi intruded dan peringatan. Lanjut, pengaturan penerimaan pengunjung dan perekaman. Di sistem ini dirancang untuk mengelola akses pengunjung di apartemen bertingkat secara aman dan terkontrol. Jadi saat pengunjung tiba di gerbang utama, mereka menekan tombol sesuai nomor plat tujuan. Jika gerbang masih terkunci, sistem akan membuka sekaligus mengaktifkan kamera pengawas di area tangga dan lift. Lalu rekaman kamera langsung ditampilkan di monitoring flat yang dituju terbagi dalam 4 bagian layar. Dalam satu layar itu menampilkan gambar pintu flat, serta tiga lainnya menayangkan rekaman berurutan dari kamera ke area umum. Jadi, umum ini dapat melihat wajah pengunjung melalui monitor sebelum memutuskan membuka pintu. Jadi, jika eh, si pemilik diizinkan untuk si pengunjung masuk, akan membuka pintu secara manual. Lalu, sistem ini menggabungkan kontrol akses, pemanualan visual dan pencatatan otomatis untuk meningkatkan keamanan dan lingkungan lingkungan apartemen. Jadi di sini sedikit sketsanya. Jadi di ini ada daftar pengunjung. Daftar pengunjung ini saat penghuni membuka pintu untuk mengunjung, sistem otomatis mencatat waktu, tanggal, dan nomor seri di file yang akan disimpan di hard disk. Kemudian dapat menambahkan nama identitas pengunjung secara manual. Jadi ketika si pengunjung ini datang, eh, akan menambahkan nama serta identitas secara manual menggunakan dengan si pengunjung. Lalu manajemen waktu dan tang lalu manajemen waktu dan tanggal daftar. Jadi PC mengelola jam digital menggunakan penghitung perangkat lunak secara real time. Oke, lanjut ke kontrol peralatan. Jadi sistem ini dirancang untuk memberikan kendali penuh atas peralatan elektronik di dalam rumah, baik secara manual maupun otomatis melalui berbagai metode kontrol sebagai berikut. Yang pertama ada metode kontrol peralatan seperti lampu, AC, kipas, dan lain-lain melalui saklar, remote control, dan keypad. Jadi terus sistem cara kerja sistemnya yaitu perintah dikirim dalam bentuk kode biner 8 bit seperti pada ini nih, seperti tabel ini. Lalu ada yang namanya fitur tambahan yaitu multi level control dan kontrol massal. Lanjut yaitu lanjut yang ketiga maaf, keunggulannya yaitu fleksibilitas, efisiensi energi dan keamanan. Lanjut yang maaf, selanjutnya ada tabel pengontrol kode fungsi. Nah, di tabel ini kami membuatnya eh, dari penelitian sebelumnya dan ditulis dulu di Google di Sheet ini.
kemudian di copy dan ditempel ke dokumen sini. Nah, mungkin lanjut pemanfaatan energi dari panel surya dan kincir angin. Jadi sistem otomasi rumah ini mengintegrasikan dua sumber energi terbaru yaitu panel surya dan kincir angin yang dipasang di atap bangunan untuk memenuhi kebutuhan listrik apartemen secara mandiri dan ramah lingkungan. Jadi panel surya ini berfungsi untuk menggunakan energi listrik energi matahari menjadi energi listrik yang dirancang untuk menangkap intensitas cahaya maksimal dengan selalu menangkap ke arah matahari. Lalu dengan cara terdiri dari 5 elemen sensitif cahaya yang dipasang di tepi panel pada gambar 3.3 ini seperti ini. Jadi ketika eh, si panel ini tidak terkena cahaya matahari, maka si motor stepper ini otomatis eh, memindahkan si panel surya ini ke arah yang ada mataharinya. Lalu lanjut ada kincir angin. Jadi kincir angin ini fungsinya untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik yang dipasangkan sama seperti panel surya tersebut di atap dengan memanfaatkan angin dapat menjadi energi listrik. Lalu keuntungannya yaitu memastikan turbin selalu menghadap ke arah angin terkuat agar listrik akan mendapatkan listrik secara maksimal dan meningkatkan efisiensi pembangkit listrik. Lalu ada ma- keuntungannya yaitu energi berkelanjutan, stabilitas dan kontrol otomatis. Lalu ada deteksi deteksi intruder dengan urutan digital program. Di sini sistem ini bekerja secara otomatis untuk mendeteksi untuk mendeteksi penyusup melalui sensor optik yang memberikan responsi cepat. Jadi ketika terdeteksi gangguan, sistem akan langsung memutus sambungan telepon yang sedang berlangsung dan mengambil alih telepon untuk melakukan panggilan darurat ke nomor yang telah diprogram. Nah, jadi sistem ini dirancang dengan kemampuan memprogram ulang nomor tujuan sehingga memungkinkan perubahan eh, nomor darurat sesuai kebutuhan. Jadi sistem ini memberikan solusi keamanan praktis yang dapat diintegrasikan dalam sistem otomasi rumah, terutama untuk lingkungan apartemen atau rumah pintar yang membutuhkan sistem keamanan mandiri dengan notifikasi jarak jauh. Eh, Lanjut yaitu bab 5 kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, masuk. Lanjut kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian kami kali ini, sistem IoT ini dikembangkan untuk mengontrol peralatan listrik dalam ruangan secara efisien, baik secara lokal maupun jarak jauh melalui telepon dan internet. Perangkat yang dikendalikan meliputi 4 lampu dengan 4 tingkat kecerahan, 2 kipas, dan 2 AC. Selain itu, sistem juga dilengkapi pengatur waktu untuk menghidupkan dan mematikan 2 lampu secara bergantian sesuai jadwal yang berguna mensimulasikan keberadaan penghuni. Meski sistem ini sudah memenuhi sebagian besar kebutuhan konsumen, perangkat tambahan seperti home theater, DVD player, atau TV satelit masih bisa dengan mudah diintegrasikan untuk masih bisa dengan mudah diintegrasikan. Untuk efisiensi energi, digunakan panel surya dan kincir angin yang ditempatkan di atap dengan sistem penyelarasan arah agar penyerapan energi dari matahari dan angin maksimal. Ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil. Fitur keamanan juga sangat diperhatikan dengan adanya sistem kontrol akses bagi pengunjung serta deteksi penyusup. Sistem ini dirancang sederhana, mudah dikembangkan,
dan memungkinkan modifikasi perangkat keras maupun perangkat lunak agar bisa menampung fitur-fitur tambahan sesuai kebutuhan pengguna. Oke, selanjutnya masuk ke bagian daftar pustaka, akan dilanjutkan oleh rekan saya Rifai. Oke, lanjut yaitu daftar pusaka. Nah, di daftar pusaka ini saya mencantumkan beberapa referensi untuk membuat karya tulis ini. Ada beberapa referensi dari jurnal yang nasional maupun internasional. Jadi di sini saya menggunakan alat bantu yaitu Mendeley untuk mempermudah memasukkan referensi tersebut. Jadi di sini saya mengumpulkan artikel atau jurnal tersebut dulu. Kemudian saya memahami dan memasukkan ke apa? Memahami dan memasukkan ke Mendeley untuk membantu menuliskan bisa referensi kepada dokumen di sini. Jadi dengan cara bantuan Mendeley dengan 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 reference di sini ada fitur yaitu insert citation untuk Mendeley. Jadi tinggal kita go to Mendeley lalu akan diarahkan seperti ini. Kemudian tinggal kita cheat lalu otomatis akan muncul di sini referensi tersebut. Lalu di sini juga ada daftar isi. Daftar isi ini eh, kita memanfaatkan yaitu heading tersebut. Jadi heading tersebut juga akan otomatis terbaca di sini. Kemudian dapat kemudian dapat membuat daftar isi otomatis dengan table of contents. Lah, di sini juga ada daftar gambar. Nah, daftar gambar ini kita juga kita ah maaf. Di sini juga kita memanfaatkan difference untuk membuat daftar gambar dan daftar tabel dengan cara gambar yang tadi ada gambar, kemudian insert caption, lalu insert table of figures, langsung otomatis membuat daftar gambar secara otomatis membuat daftar gambar. Berlaku juga daftar tabel. Mungkin sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.